tidak makan minum, satu, tidak kumpul sama istrinya, suami istri, ini dua, tidak mengeluarkan air itu mani dengan sengaja, dengan jalan apapun, itu disebut istimna. Tapi kalau mimpi enggak, kalau tidur siang mimpi keluar itu enggak apa-apa. Atau melihat, ya maaf ini saya beremar kotor ya, tapi ini hukum, kalau tidak saya jelaskan repot. Melihat gambar sampai kepingin sampai metu, maaf ini tidak apa-apa. Tapi kalau dilakukan dengan tangan itu batal, istimna. Nomor 4, tidak sengaja mutah. Jadi nek mutah itu meneng-meneng dilogok-logok, diogrok-ogrok itu batal. Batal. Umpamanya sekarang ada apa di sini ceket gerungan ini gatel, pergi di mangap, mutah teman batal. Hati loh itu. Jadi mutah yang disengaja itu batal. Jadi orang menurut syariat itu 4 ya. Saya ulangi, tidak makan minum, tidak melakukan kumpul sama istri, 3 tidak istimna, 4 tidak sengaja mutah. Menurut hakikat, imsak itu artinya mencegah diri, menyetop diri, terutama dari omong sing rusuh, omong sing dosa. Ini terutama imsak anil kalamil fahish, menjaga mulut. Jadi bukan menjaga perut, tapi juga menjaga mulut dari omong yang rusuh, sing dosa, ngerasani, ngilok-ngilok, no misuh-misuh, ya, adu-adu, atau gunuman resem-resem, juga rongkaron itu, ya, ini jangan dilakukan terutama bulan puasa. Malaki. Ini maaf ya, itu orang ngerasani itu sendiri sudah haram. Biar tidak waktu puasa sudah haram. Nah, kalau puasa tambah. Mungkin orang itu dapat laknat, dapat kutuk, tidak mendapat berkat puasanya, tidak mendapat berkat ibadahnya, dan mungkin juga tidak dapat berkat rezekinya. Wah, itu payah. Karena itu betul-betul kepesengan Abar-Sidik ini dari omong-omong yang tidak karuan pada waktu siang. Ini puasa dalam arti hakikat yang sebenar-benarnya. Sudah tentu selain mulut juga anggota-anggota yang lain ya, berbuat imsak. Artinya imsak itu dengan sadar nyetop. Seperti kita tidak makan nyetop imsak. Daripada perbuatan apapun yang dilarang agama. Dan ini tentang yang disebut puasa itu ada 2 macam. Sekarang yang perlu siapa yang berkewajiban? Yang berkewajiban puasa. Di sini ada 3 ya, yang perlu saya katakan. Coba ada bedanya. Rukun poso, rukun. Ada syarat sahnya poso, syarat sah. Terus 3 syarat wajibnya puasa. Ini lain-lain ya, tidak sama.
Coba saya bacakan ya. Rukunnya puasa yang dinamakan puasa itu 3. Sudah tentu orangnya sendiri itu menjadi rukun. Orang yang puasa itu ya yang mengerjakan puasa harus ada itu. Itu termasuk rukun itu. 1. 2, imsak tadi itu. Imsak. Nyegah. Terus niat. Nah, ini menurut Imam Syafi'i niat. Jadi kalau ada orang puasa Ramadan tidak niat, percuma. Sekalipun dia 1 hari tidak makan, tidak minum, percuma, harus qadha. Harus qadha. Kalau lupa niat. Karena itu saya tempoh hari, waktu permulaan puasa sudah memberikan satu petunjuk, ya, yaitu menurut Imam Hanafi. Dengarkan ini. Pada tanggal pertama puasa itu niat 1 kali untuk seluruh bulan, itu cukup. Itu menurut Imam Hanafi. Di dalam kitab-kitab Syafi'i, di sini umpamanya dianjurkan supaya keliru saya, Maliki bukan Hanafi. Menurut mazhab Maliki, niat itu cukup 1 kali, yaitu pada permulaan nampani bulan puasa. Itu begini niat. Udah lakukan niat apa saat terus sebulan. Itu dulu di cara metode, ya. Itu cukup. Nah, ini dianjurkan walisyafi'i taqliduhu fi dhalik li'alla yalsan niyata fi laylatin fayahtaja lil qada'i. Dianjurkan supaya orang yang mengikuti mazhab Syafi'i ikut Imam Maliki di dalam bab niat ini. Perlunya apa? Barangkali kita itu lupa pada 1 hari tidak niat, itu dimaaf. Paham ya? Tapi caranya begini, permulaan niat itu ikut Imam Malik, iya. Tapi setiap malamnya kita berusaha niat juga, ya. Niat ikut Imam Syafi'i itu. Nah, ini niat. Niat itu menurut Imam Syafi'i harus tiap hari. Jadi begini, menurut Imam Syafi'i, puasa itu terpotong-potong berdiri sendiri-sendiri. Hari pertama berdiri sendiri, tidak ada hubungannya dengan hari yang kedua. Tidak berdiri sendiri-sendiri. Karena itu harus diniati sendiri-sendiri. Sama dengan sembahyang zuhur, niat sendiri, asar sendiri, maghrib sendiri, gitu. Tidak bisa diropel. Tapi kalau menurut Imam Malik, iya, puasa Ramadan 1 bulan itu merupakan satu ibadah, satu rangkaian, satu kesatuan. Ini bedanya pertanyaan. Sahnya puasa ini harus memenuhi 4. 1 yang puasa itu harus Islam. Kalau ada orang bukan Islam, noro abasah, tidak sah. Nomor 2, orang yang sudah berakal, punya akal. Jadi kalau yang dimaksud akal ini, ya, yaitu tamyiz. Bukan balik, tamyiz. Jadi kalau ada anak umur 2 tahun poso, tidak sah. Tapi ada umur 4 tahun sah. Jadi tamyiz, sampai apa tamyiz itu?
iso kewok dewe, iso mangan dewe, itu namanya tamyiz. Iso dulinan, mulai umur 4 tahun lah kira-kira, 4 tahun sampai 6 tahun, 7 tahun itu namanya sudah tamyiz, itu sah. Jadi sahnya itu harus berakal. Oleh karena itu termasuk juga orang gila, orang semaput tidak sah. Orang simping nggak sah, Orang mabuk tidak sah, tidak sah. Sekarang coba dengarkan ini ya.